Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6196. Tidak mudah untuk menipu. Melihat punggung Nyonya Qianru yang pergi, Lin Bai menundukkan pandangannya, berpikir dan menganalisis situasi saat ini dengan serius. Lin Bai pertama-tama mengulurkan tangan dan menyentuh kalung di lehernya. Benda ini khusus digunakan oleh kota Changmang untuk menahan prajurit yang ditangkap. Selama dia ingin melepaskan diri dari kalung itu, lingkaran sihir di dalamnya akan tersentuh, dan kekuatan lingkaran sihir yang meledak cukup untuk menghancurkan alam buah Dao Qil Daluo. Chen Yunji dan prajurit lainnya juga memiliki kalung di leher mereka. Bagi mereka, benda ini mungkin merupakan pengekangan yang hebat, tetapi bagi Lin Bai, itu tidak fatal. Kekuatan kalung itu terutama berasal dari lingkaran sihir di dalamnya. Lin Bai memiliki, menelan langit dan hukum Dao untuk menerobos yang terlarang, selama dia ingin melepaskan diri dari kalung itu, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Benda ini tidak dapat menahan Lin Bai. Dan alasan mengapa Lin Bai masih mau tinggal di sini terutama karena dia ingin mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di kota Changmang. Bagi kota Changmang, Lin Bai masih cukup penasaran. Lagi pula, masih ada dunia yang begitu luas di jantung dunia perburuan, dan tidak ada kitab suci di dunia luar, jadi pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Wanita itu, sepertinya salah satu pemimpin di sini. Semua prajurit yang tertangkap akan melewatinya. Jadi apa tujuannya? Saat Lin Bai sedang berpikir keras, pintu sel terbuka lagi, dan sipir masuk, menatap Lin Bai dengan tatapan ganas, lalu berteriak kepada Chen Yunji. Kau, keluar. Chen Yunji, yang dipanggil tiba-tiba, kebingungan, dengan sedikit panik di ekspresi dan matanya, ia bangkit dengan linglung, dan berjalan menuju pintu. Chen Yunji menatap Lin Bai dengan ngeri, matanya penuh dengan permohonan bantuan. Lin Bai mengingatkan, tutup mulutmu dan jaga dirimu baik-baik. Menerima peringatan Lin Bai, Chen Yunji tampaknya merasa tenang, suasana hatinya menjadi stabil, dan ia mengikuti sipir keluar dari pintu penjara. Ketika pintu penjara ditutup kembali, ketujuh orang di sekitar Lin Bai semuanya panik saat itu juga, Chen Yunji dipanggil, apakah ini untuk menyiksa kita? Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Ini penyiksaan? Apakah kalian mempelajari warisan ortodoks sekte kita dari kami? Warisan ortodoksi adalah hal terpenting bagi setiap sekte dan keluarga, dan juga sesuatu yang dilarang keras untuk diwariskan oleh anggota klan dan murid manapun. Secara umum, warisan ortodoks setiap sekte dan keluarga tidak akan dicatat dalam buku untuk dibawa oleh para pendekar. Mereka sering pergi ke tempat-tempat rahasia sekte dan keluarga, dan diteruskan kepada para prajurit melalui cara yang misterius. Dan sebagian besar dari mereka hanya bisa mendapatkan sebagian dari warisan itu, yaitu versi yang tidak lengkap. Setelah para pendekar yang telah menerima warisan itu meningkatkan basis kultivasi mereka, dan memang memiliki tingkat kultivasi tinggi yang sesuai dengan warisan Tao, mereka perlahan-lahan akan mewariskan seluruh warisan Tao. Cara keluarga dan sekte melakukan ini juga untuk memastikan bahwa warisan ortodoks tidak akan diperoleh oleh pengkhianat. Untuk warisan ortodoks, jika demikian, tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk menangkap orang. Lin Bai menggelengkan kepalanya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kota Changmang pasti bukan hanya untuk warisan Taoisme. Mereka pasti memiliki tujuan lain. Tetapi apa tujuannya, Lin Bai masih tidak tahu. Chen Yunji ketakutan, mengikuti sipir penjara, dan berjalan keluar dari pintu penjara selangkah demi selangkah. Sipir penjara membawanya ke ruangan kecil lain, yang dipenuhi dengan berbagai alat penyiksaan, dan semua alat penyiksaan ini berlumuran darah. Bau darah yang membusuk sangat menjijikkan. Nyonya, ada seseorang di sini. Ketika sipir penjara mengantar Chen Yunji masuk, ia melihat Nyonya Qianru bermain-main dengan pisau pengupas tulang, jari-jarinya yang ramping dengan lembut mengelus bilah pisau, bibir merahnya menunjukkan senyum haus darah. Rasa aman yang diberikan Lin Bai kepada Chen Yunji barusan, setelah melihat Nyonya Qianru, sebagian besar lenyap dalam sekejap, keringat mengalir deras dari tubuhnya, dan pakaiannya basah kuyup. Nyonya Qianru mengalihkan pandangannya dan melihat kaki Chen Yunji gemetar ketakutan, lalu ia menunjukkan senyum puas. Benar, ini yang harus dilakukan, tidak seperti anak itu, yang terlihat tangguh dan licik tidak masuk. Intinya adalah aku belum mengetahui informasi identitasnya, dan sulit bagiku untuk mengambil langkah selanjutnya. Nyonya Qianru juga pusing karena masalah Lin Bai. Ia menggelengkan kepalanya sedikit, menenangkan diri, dan berencana untuk menangani masalah di depannya terlebih dahulu. Jangan gugup. Nyonya Qianru tidak meletakkan pisau pengupas tulang, tetapi suaranya menjadi lembut, dan dia berkata kepada Chen Yunji, selama aku bertanya apapun, kau bisa mengatakannya, dan aku jamin kau akan aman. Chen Yunji tampak ketakutan,
wajahnya pucat pasi, dan matanya penuh kepanikan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku adalah murid langsung dari keluarga terkemuka di Chu, keluarga Chen. Aku tahu. Nyonya Qianru mengangguk, informasi identitas yang kau tulis tadi berisi informasi ini. Kau bukan hanya murid langsung dari keluarga Chen, tetapi kau juga menuliskan secara detail betapa keluarga itu menghargaimu. Apakah ini membuat kami gentar? Terbongkarnya rahasia Chen Yunji oleh Nyonya Qianru membuatnya gemetar seluruh tubuh, jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di wajahnya dan lehernya. Nyonya Qianru melihat Chen Yunji ketakutan, ia segera tersenyum dan berkata, prajurit tadi, mengapa kau memanggilnya Tuan Serigala? Apa sejarahnya? Dia, Chen Yunji menjawab barusan, tetapi tiba-tiba ia teringat amanah Lin Bai kepadanya. Jaga mulutmu dan jaga dirimu baik-baik. Aku tidak tahu. Chen Yunji berjuang sejenak, tetapi tetap memilih untuk mempercayai kata-kata Lin Bai. Tetapi bagaimana ekspresi dan perilakunya bisa luput dari pandangan Nyonya Qianru? Melihat penampilan Chen Yunji, Nyonya Qianru langsung tahu. Chen Yunji pasti tahu tentang Lin Bai. Baiklah, karena kau tidak tahu, aku tidak akan mempersulitmu. Nyonya Qianru berkata sambil tersenyum, kalau begitu kau bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara bawah tanah yang gelap itu. Lagi pula, jika kau tidak mau mengatakannya, aku tidak percaya orang lain di penjara bawah tanah juga tidak mau mengatakannya. Siapapun yang berbicara duluan, aku akan membebaskannya terlebih dahulu. Kebebasan. Mendengar dua kata ini, mata Chen Yunji yang tadinya mati bersinar penuh vitalitas, dan dia bertanya, selama aku mengatakannya, kau bersedia membiarkanku pergi. Nyonya Qianru mengubah topik pembicaraan, mari kita lihat bagaimana kau bersikap. Chen Yunji ragu-ragu dalam hatinya, berpikir berulang-ulang, dan berkata, dia adalah orang yang populer di sekitar Yang Mulia Pangeran Chen Wang dari Kerajaan Chu. Dia telah membantu Yang Mulia Chen menyelesaikan banyak kasus besar di ibu kota kekaisaran, dan telah memenangkan kepercayaan Yang Mulia Chen. Jika Yang Mulia Raja Chen duduk di singgasana dewa setelah berakhirnya ulang tahun Kaisar Chu, maka dia pasti akan mampu mengguncang bumi dan menjadi Raja Chu dengan nama keluarga yang berbeda. Nyonya Qianru menyipitkan matanya. Dia sebenarnya adalah orang yang populer di samping pangeran yang berkuasa, tidak heran dia begitu fokus. Dari sekte mana dia berasal? Nyonya Qianru bertanya lagi. Sekte Tianshui, salah satu dari 5 aliran dan 7 sekte di negara Chu. Chen Yunji menjawab dengan jujur, tetapi dia tidak mengatakan bahwa Lin Bai adalah putra suci sekte Tianshui. Mendengar nama Tianshui Zong, Nona Qianru teringat, sepertinya itu adalah sekte yang kurang terkenal di negara Chu. Nyonya Qianru tersenyum dan bertanya lagi, dengan tingkat kultivasinya, dia mungkin juga seorang murid inti di sekte Tianshui, bukan? Chen Yunji ragu sejenak, tetapi tetap berkata, dia adalah putra suci sekte Tianshui. Apa? Jantung Nyonya Qianru berdebar kencang, matanya membelalak kaget. 6197. Setelah jeda sejenak. Setelah Chen Yunji kembali ke sel, ekspresinya tampak muram, dan dia sengaja menghindari tatapan Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai tahu. Chen Yunji mungkin sudah mengatakan semuanya. Lin Bai diam-diam menghela napas dalam hati, awalnya berencana untuk merahasiakannya, dan bisa berurusan dengan Nyonya Qianru untuk sementara waktu lagi. Untuk mendapatkan lebih banyak rahasia dari mulut Nyonya Qianru. Tapi aku tidak menyangka, Lin Bai bisa menjaga mulutnya tetap tertutup, tetapi orang lain berbeda. Terutama untuk seorang bangsawan seperti Chen Yunji, yang jarang mengalami cobaan hidup dan mati, dan sering diintimidasi oleh musuh hanya dengan beberapa kata, dia akan menjelaskan semuanya. Lin Bai menganalisisnya sebelumnya. Inilah kelemahan dari murid tawanan, keluarga dan sekte. Keluarga dan sekte terlalu menekankan pada bakat dan kultivasi para pendekar, sehingga para Tianjiao yang dibesarkan oleh mereka seringkali hanya memiliki kekuatan kultivasi, tidak memiliki kecerdasan, dan tidak memiliki pengalaman sosial. Bunga-bunga yang tumbuh di rumah kaca belum pernah melihat angin dan matahari, dan sedikit guntur dan hujan akan membuat bunga-bunga halus ini menundukkan kepala. Seberapa banyak yang kau katakan? Melihat wajah Chen Yunji yang merasa bersalah, Lin Bai sudah menduga dalam hatinya bahwa dia telah mengaku, jadi dia bertanya seberapa banyak yang telah dia katakan. Aku, Chen Yunji duduk di sudut dengan rasa bersalah dan malu, maafkan aku, Tuan Serigala, mereka bilang mereka bisa mengembalikan kebebasanku, jadi aku. Lin Bai tidak tega menyalahkan Chen Yunji, tetapi bertanya lagi, seberapa banyak yang kau katakan? Aku sudah mengatakan semuanya, tetapi tidak ada semua yang dikatakan. Chen Yunji ragu-ragu, aku memberitahunya,
kau adalah putra Tian Suizong, dan kau juga seorang selebriti di depan Yang Mulia Chen Wang. Jika Yang Mulia Chen berhasil naik tahta, kau akan sangat bahagia. Mungkin kau akan memecahkan bumi dan menyegel raja dan menjadi raja dengan nama keluarga yang berbeda. Hanya itu yang kukatakan. Bukankah itu sudah cukup? Lin Bai bersandar tak berdaya di dinding, menutup matanya dan menghela napas. Karena Nyonya Qianru telah mendapatkan semua identitasnya, inisiatif kini berada di tangan Nyonya Qianru. Selanjutnya, Lin Bai hanya bisa menunggu eksekusi Nyonya Qianru. Ketika Chen Yunji melihat penampilan Lin Bai, dia merasa sangat bersalah dan tersiksa, terutama karena setelah dia selesai menyampaikan berita tentang identitas Lin Bai, Nyonya Qianru tidak menepati janjinya dan tidak mengembalikan kebebasannya. Putra bijak Sekte Tian Sui, penguasa serigala negara Chu. Setelah Nyonya Qianru meminta sipir penjara untuk mengirim Chen Yunji kembali, dia berdiri di ruang interogasi dan tertawa sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan seorang putra suci. Meskipun ini masalah besar, saya ingat Sekte Tian Sui telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, dan di antara 5 sekolah dan 7 sekolah di negara Chu, mereka masih hanya tinggal nama saja. Bahkan jika putra suci mereka meninggal, mungkin tidak akan menimbulkan banyak keributan. Kalau begitu, hal selanjutnya akan mudah. Tiba-tiba saat ini, sesosok bergegas masuk ke ruang interogasi. Nyonya, Tuan, silakan kemari. Nyonya Qianru mengerutkan kening, saya sangat sibuk akhir-akhir ini, apakah Tuan Kota tidak tahu? Apa yang Anda minta saya lakukan saat ini? Ini adalah utusan dari Istana Iblis 9 Neter dan utusan klan monster, yang ada di sini, Tuan Kota, silakan kemari dan sampaikan salam. Nyonya Qianru berseri-seri gembira ketika mendengar utusan dari ras monster, tetapi ketika mendengar utusan dari Istana Iblis 9 Neter, raut wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dunia perburuan baru saja dibuka, apakah Istana Iblis Jeoyu begitu tidak sabar? Dia mendengus dingin, baiklah, biarkan utusan Istana Iblis 9 Neter beristirahat di aula pertemuan dulu, dan aku akan menemui utusan Yao Zu terlebih dahulu. Rumah besar Tuan Kota, di taman belakang. Beberapa pemuda dan pemudi berbalut sutra dan satin, dipimpin oleh seorang lelaki tua, sedang mengagumi bunga-bunga di taman belakang. Nyonya Qianru berjalan cepat melewati koridor dan bangunan, dan ketika dia melihat para pemuda dan pemudi itu dari kejauhan, senyum muncul di wajahnya, klan paman, semoga kalian tetap aman. Melihat Nyonya Qianru mendekat, lelaki tua itu tersenyum lebar, Qianru, sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Nyonya Qianru mengangkat bahu sambil tersenyum, dunia perburuan belum dibuka, tempat ini adalah tempat persembunyian yang sangat baik, tetapi kurang banyak kebebasan. Lelaki tua itu menghela napas pelan, akan baik-baik saja ketika susunan teleportasi dipasang, dan kalian dapat dengan bebas bepergian antara dunia perburuan dan dunia luar melalui susunan teleportasi. Setelah lelaki tua itu bertukar beberapa basa-basi dengan Qianru, seorang pemuda tampan lainnya yang berdiri di sebelah lelaki tua itu menatap Nyonya Qianru dengan penuh semangat. Begitu mereka berdua selesai berbicara, dia langsung menyela, Ruer, jangan datang ke sini tanpa masalah. Barulah Nyonya Qianru memperhatikannya, dan dia menjawab sambil tersenyum, Saudara Jingming, semoga kau selalu aman. Mendengar suara Nyonya Qianru, pria bernama Jingming menjadi semakin bersemangat, seperti babon yang sedang birahi, dan tak kuasa menahan diri untuk melompat-lompat. Nyonya Qianru tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, Paman Klan, kau istirahat dulu, aku akan menemui utusan dari Istana Iblis 9 Neter. Sebelum lelaki tua itu sempat berbicara, Jingming mengerutkan kening, utusan dari Istana Iblis 9 Neter juga ada di sini. Benar, seharusnya mereka memasuki kota Changmang bersamamu, jawab Nyonya Qianru. Ketika Jingming mendengar ini, dia menjadi marah. Kelompok anjing yang tak pernah puas makan itu mengatakan mereka ingin membantu klan iblis kita, tetapi mereka telah menghisap darah kita untuk memperkuat Istana Iblis Jeoyu selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan mereka semakin berlebihan, dan mereka menginginkan semakin banyak sumber daya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Nyonya Qianru dan lelaki tua itu juga menjadi gelap. Keduanya jelas sangat tidak puas dengan tindakan Istana Iblis Jeoyu. Lelaki tua itu menenangkan amarahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qianru, kita sekarang berada di saat kritis dalam rencana kita tidak boleh kehilangan kendali. Adapun utusan dari Istana Iblis 9 Neter, lebih baik jangan memprovokasi mereka dengan mudah. Nyonya Qianru mengangguk berulang kali, klan paman, saya mengerti. Kalau begitu, istirahatlah dulu, dan saya akan pergi ke sana terlebih dahulu. Jingming berkata, Ruer,
Aku akan pergi bersamamu. Nyonya Qianru berpikir sejenak, mengangguk setuju, dan terlebih dahulu duduk bersama para utusan iblis, lalu datang ke aula pertemuan bersama Jingming. Aula pertemuan itu berada di kediaman penguasa kota. Ketika Nyonya Qianru dan Jingming masuk, sudah ada selusin prajurit yang duduk di kursi sambil minum teh, dan saat ia berjalan ke aula pertemuan, orang-orang itu juga berdiri dan memberi hormat satu persatu. Nyonya Qianru, sudah lama tidak bertemu. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Meskipun tinggi dan kuat, wajahnya jelek, dan alis serta senyumnya penuh dengan kesengsaraan. Terutama setelah melihat penampilan dan sosok Nyonya Qianru, matanya yang menyipit menyapu wajah, dada, bagian bawah tubuh, dan kaki Nyonya Qianru. Meskipun Nyonya Qianru secara alami menawan, ia juga membenci tatapan seperti itu, jadi ia menatapnya dengan kesal, apakah kita pernah bertemu? Pria parubaya itu tersenyum dan mengelus janggutnya yang panjang, izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah tetua dari Tuxianmen, Song Kaiying. Ini adalah murid-murid sekte Tuxianku. Setelah perkenalan Song Kaiying, Nyonya Qianru juga melihat ke arah selusin pria dan wanita lain di belakangnya, hanya untuk menemukan bahwa murid-murid pria dari Tuxianmen dan Song Kaiying memiliki penampilan yang sama, dan mereka semua menatap mereka dengan mata menyipit. Melihatnya membuat rasa jijiknya semakin kuat. Song Kaiying melanjutkan, di permukaan, Tuxianmenku adalah salah satu dari 27 sekte negara Chu, tetapi sebenarnya itu adalah salah satu cabang dari 9 istana iblis neter negara Chu. Saya yakin Nyonya Qianru sudah mengetahui keberadaan kami. Lagi pula, dalam pendirian kota Changmang, saya, Istana Iblis Jeoyu, juga memberikan kontribusi besar. Kali ini, aku datang mengunjungi penguasa kota Changmang atas perintah Istana Iblis, dan juga untuk mendapatkan sumber daya yang pantas diterima Istana Iblis Jeoyuku. Song Kaiying langsung ke intinya dan meminta sumber daya secara langsung, yang membuat ekspresi Nyonya Qianru dan Jingming tiba-tiba berubah, dan keduanya menunjukkan ekspresi muram. 6198. Aku hanya tahu cara meminta sumber daya, jadi bagaimana dengan janji Istana Iblis Jeoyu kepada kami? Bisakah itu dilakukan? Jingming, anggota klan Yao, sangat marah ketika mendengar kata-kata Song Kaiying, dan segera menanyainya dengan tegas. Nyonya Qianru tidak berbicara. Ketika Jingming memarahi dan menanyai Song Kaiying, dia juga hanya menonton tanpa berkata-kata dan tidak menghentikannya. Dia juga berpikir bahwa Istana Iblis 9 Neter semakin serakah, yang sama sekali berbeda dari rencana yang disepakati di awal. Jadi pada saat Jingming bertanya, dia tidak menghentikannya. Melihat bahwa Nyonya Qianru tidak menghentikannya, Song Kaiying, yang berwajah seperti babi dan berhati keras, perlahan menatap Jingming, dengan senyum jahat masih teruk di wajahnya yang jelek. Istana Iblis 9 Neter kami berjanji kepada ras monster, dan kami telah melakukannya. Sebaliknya, kau, Yaosu, setuju dengan Istana Iblis 9 Neter kami, tetapi kau menolak berulang kali. Mengapa saat ini, justru klan iblismu yang datang menuduh kami sebagai Istana Iblis 9 Neter? Pendapat pun berbeda. Yaozu berpendapat bahwa Istana Iblis Jeoyu tidak memberikan kontribusi apapun, dan tidak bersedia memberikan sumber daya kepada Istana Iblis Jeoyu. Istana Iblis Jeoyu mengira mereka telah kehabisan kebaikan, tetapi Yaozu berulang kali menolak untuk memberikan sumber daya. Rantai kepentingan antara kedua pihak sama sekali tidak kuat, dan ada tanda-tanda keretakan dengan sentuhan ringan seperti itu. Song Kaiying tidak memperhatikan Jingming dari Yaozu, dan malah bertanya kepada Nyonya Qianru, Nyonya, berani-beraninya Anda bertanya kepada saya apa yang dijanjikan Istana Iblis Jeoyu kepada Anda, Yaozu, bukankah Anda sudah melakukannya? Siapa yang menggali dunia dalam di bawah dunia perburuan? Itu Istana Iblis 9 Neter kami. Siapa yang membantu Anda, Yaozu, membangun kota Changmang? Itu Istana Iblis 9 Neter kami. Siapa yang menyediakan lingkaran sihir untuk Anda? Itu Istana Iblis 9 Neter kami. Aku bahkan tidak membicarakan bantuan kecil ini, tapi poin terpentingnya. Song Kaiying menatap Nyonya Qianru dan berkata, siapa yang merahasiakan ini untukmu selama bertahun-tahun? Itulah mengapa kau, Yaozu, berada di posisi ini sekarang. Itu juga Istana Iblis 9 Neterku. Setelah Song Kaiying selesai berbicara, dia tersenyum penuh kemenangan, tanpa Istana Iblis 9 Neterku, apakah kau pikir kota Changmang bisa tersembunyi di bawah hidung Kaisar Chu sampai hari ini? Dia meludahkan bunga lotus, membuat Nyonya Qianru terdiam. Sebaliknya, itu ras monstermu, Dothu. Song Kaiying mencibir 2 kali, sebelum kerjasama ini, kami sangat menghormati Istana Iblis 9 Neter kami, tetapi setelah kerjasama ini, mereka berulang kali menantang kami.
Song Kaying berkata kepada Nyonya Qianru, menurut kesepakatan kita sebelumnya, Yao Zu perlu menyediakan istana iblis Jeoyu dengan darah naga, sumsum phoenix, tulang kirin, cakar harimau putih, jiwa Xuanwu. Dan 512 jenis garis keturunan heterogen tingkat tinggi dan garis keturunan tingkat raja. Sejauh ini, kota Changmang telah berdiri selama 30.000 tahun. Berapa banyak yang telah Anda berikan kepada kami? Song Kaying melaporkan serangkaian data, tetapi wajah Nyonya Qianru dingin dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jingming juga mendengus dingin, Istana Iblis 9 Neter memiliki nafsu yang terlalu besar, 512 jenis spesies alien tingkat tinggi bukanlah masalah, apakah Anda juga menginginkan darah tingkat raja? Terlebih lagi, darah naga, sumsum phoenix, tulang unicorn, cakar harimau putih, jiwa basalt, ini semua adalah hal-hal legendaris, apakah Anda juga ingin mendapatkannya? Song Kaying menyingkirkan senyum di wajahnya yang jelek, dan menatap Jingming dengan dingin. Junior, ini adalah perjanjian yang dibuat antara senior klan iblismu dan Istana Iblis 9 Neterku, bagaimana kau bisa mempertanyakannya di sini? Dia mendengus keras lagi, jika Yao Zu tidak mau, lalu mengapa mereka bekerja sama dengan Istana Iblis Jeoyu-ku saat itu? Bagaimana? Sekarang ras monstermu akan bangkit, apakah kau ingin membunuh keledai? Wajah Song Kaying dingin dan suram. Di zaman kuno, ras manusia kita mampu mengalahkan ras monstermu dan menjadi penguasa dunia, tetapi di tahun-tahun sekarang, bahkan jika ras monstermu bangkit lagi, ras manusia kita masih bisa membunuh kalian semua. Kau, Jingming sangat marah mendengar kata-kata Song Kaying sehingga alisnya yang seperti pedang berdiri tegak, sisik ular biru muncul di bawah kulit, gigi tajam tumbuh di mulutnya, ular itu mengeluarkan cabang-cabang, dan sepasang matanya berubah menjadi pupil vertikal yang haus darah. Ini jelas iblis ular. Sembunyikan taringmu, atau aku akan menghancurkannya. Song Kaying mencibir tatapan garang Jingming. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Nyonya Qianru yang tadinya diam akhirnya berbicara. Wajahnya tampak berubah. Ia tidak sedingin saat pertama kali melihat Istana Iblis 9 Neter, melainkan menunjukkan senyum menawan dan menyanjung. Utusan itu meredakan amarah. Suara lembut Nyonya Qianru terdengar, seperti cakar kucing kecil, dengan lembut menggaruk hati Song Kaying, membuat amarahnya mereda. Peri. Baru sekarang Song Kaying menyadari bahwa amarahnya telah mereda, ia tak kuasa melirik Nyonya Qianru, dan mencibir dari lubuk hatinya. Nyonya Qianru menghela napas, apa yang dikatakan utusan barusan memang merupakan perjanjian yang dibuat antara senior klan iblisku dan Istana Iblis Jeoyu-mu. Tapi saat itu, kami tidak menyangka, spesies alien tingkat tinggi dan garis keturunan setingkat raja sangat langka, dan kami telah bekerja keras selama ribuan tahun tanpa mendapatkan sedikit pun. Song Kaying mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum main-main, aku membaca catatan yang ditinggalkan oleh para pendekar Istana Iblis 9 Neter yang datang ke kota Changmang terakhir kali. Sepertinya terakhir kali, klan iblis di kota Changmang mengatakan hal yang sama. Kau bahkan tidak repot-repot memikirkan alasan baru. Dunia perburuan terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Jika tidak ada peristiwa besar lain yang terjadi di negara Chu dan dunia perburuan tidak dibuka, dunia perburuan hanya akan dibuka setelah ulang tahun Kaisar Chu. Artinya, Istana Iblis Jeoyu dan kota Changmang terhubung, hanya saja kali ini adalah ulang tahun Kaisar Chu. Ribuan tahun, rentang waktunya terlalu panjang. Meskipun para pendekar alam Tai Daoguo memiliki umur panjang, jika tidak ada harta karun alam dan benda spiritual penambah umur, 10.000 tahun adalah batasnya. Oleh karena itu, prajurit dari Istana Iblis 9 Neter yang datang ke kota Changmang terakhir kali bukanlah Song Kaying, melainkan prajurit lain. Tetapi setelah mereka kembali, mereka semua mencatat apa yang terjadi di kota Changmang secara detail, sehingga prajurit lain dapat memasuki kota Changmang 10.000 tahun kemudian dan mempelajari situasi di kota Changmang terlebih dahulu. Nyonya Qianru menjawab dengan tenang, justru karena alasannya sama, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kami tidak berbohong, tetapi kami benar-benar tidak mendapatkan hal-hal itu. Wajah Song Kaying memerah, dan dia menatap Nyonya Qianru dengan mata muram, terakhir kali Anda datang ke sini, Anda mengatakan bahwa, kami tidak dapat menjelaskannya ketika kami kembali. Kali ini, jika orang tua ini menyampaikan kata-kata ini kepada petinggi Istana Iblis, saya khawatir tidak akan mudah untuk menanganinya. Nada suara Song Kaying sedikit dingin, apakah Anda, Yao Zu, benar-benar berpikir bahwa saya, Istana Iblis Jeoyu, mudah ditindas? Jadi Anda terus mengelak dari kami lagi dan lagi. Nyonya Qianru berkata, utusan itu salah paham. Song Kaying berkata dingin, Nyonya,
Kami mengerti bahwa tidak mudah bagi Yaozu untuk memurnikan garis keturunan ini, tetapi Anda harus mempertimbangkan dan memperhatikan kami. Jika kami tidak membawa kembali apapun kali ini, para petinggi Istana Iblis mungkin tidak lagi mau bekerja sama dengan Yaozu. Petik 2. Kalau begitu, kota Changmang ini tidak perlu ada. Kata-kata Song Kaying sangat mengancam. Raut wajah Nyonya Qianru berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, Yang Mulia, jangan marah, izinkan saya mempersiapkan masalah ini. Bagaimana kalau begini, beberapa utusan telah datang dari jauh, dan saya akan mengatur beberapa wanita untuk menemani para utusan berkeliling kota Changmang. Meskipun pemandangan di sini tidak indah, tempat ini berbeda dari dunia luar dan memiliki cita rasa yang istimewa. Ketika Song Kaying mendengar ini, senyum muncul di wajahnya yang kaku, dan dia menatap Nyonya Qianru dengan genit, jika Nyonya bersama Anda, maka orang tua ini bersedia menunggu beberapa hari. Ketika Xing Ming mendengar ini, dia menggertakkan giginya dengan marah, ingin mencincang Song Kaying menjadi beberapa bagian. Nyonya Qianru dengan lembut memutar rambut di pelipisnya, dan berkata dengan senyum menawan, saya tidak bermaksud menyiapkan sesuatu untuk para utusan, sehingga mereka tidak perlu repot menemani. Wajah Song Kaying tiba-tiba berubah pucat, dan dia mengulurkan 3 jari, saya akan memberi Anda waktu 3 hari untuk bersiap. 6199. Setelah Song Kaying mengulurkan 3 jari dan berkata, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk bersiap, Nyonya Qianru mengatur beberapa pelayan muda untuk membawa mereka turun untuk beristirahat. Setelah Song Kaying pergi, wajah Nyonya Qianru menjadi dingin. Ruer, Istana Iblis 9 meter terlalu berlebihan. Jingming menggertakkan giginya dan berkata, hal-hal yang mereka inginkan, darah naga dan tulang unicorn, sama saja dengan membuka mulut singa. Aku tidak tahu bagaimana para senior Yaozu menyetujuinya saat itu. Itu juga dibatasi oleh ketidakberdayaan situasi saat ini. Nyonya Qianru menghela napas pelan, sejak kekalahan ras monster di zaman kuno, ras manusia telah menjadi penguasa dunia, hampir memutus kebangkitan ras monster. Dan selama bertahun-tahun, ras manusia menjadi semakin kuat, dengan para jenius seperti awan dan para master seperti hutan. Sebagai perbandingan dengan Yaozu kita, pernahkah kau mendengar berapa banyak Yaozu yang telah menjadi kekuatan supernatural besar selama bertahun-tahun? Ras monster yang memiliki sedikit kekuatan semuanya dibunuh oleh ras manusia, atau ditangkap oleh mereka untuk menjadi binatang roh penekan gunung, atau menjadi tunggangan mereka. Nyonya Qianru menertawakan dirinya sendiri, dengan niat membunuh di matanya, jika kalian terus diperbudak oleh ras manusia, ras iblis akan menjadi budak selamanya. Karena tidak ada pilihan lain, para senior Yaozu bersedia bergabung dengan Istana Iblis 9 meter untuk menggali dunia di pusat bumi di dalam dunia perburuan untuk menghubungi leluhur kuno kita. Mendengar analisis Nyonya Qianru, Jingming juga dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia juga tahu bahwa situasi Yaozu saat ini sangat tidak stabil dan sulit untuk dipertahankan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlepas dari apakah itu dunia iblis atau dunia roh, semua sumber daya kultivasi berada di tangan ras manusia, dan hampir tidak mungkin bagi ras monster untuk merebut beberapa sumber daya kultivasi. Di kehampaan abadi, terdapat 4 dunia besar, dunia roh, dunia iblis, dan dunia bawah, dan juga terdapat dunia iblis milik klan iblis. Namun ini tidak berarti, semua ras iblis berada di dunia iblis. Di dunia iblis dan dunia roh, sebagian besar ras monster juga diperbudak oleh umat manusia. Dan Nyonya Qianru dan Jingming termasuk dalam klan iblis alam iblis. Jingming bertanya, Ruer, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nyonya Qianru menghela napas, kali ini, Istana Iblis 9 meter tidak akan semudah ditipu seperti sebelumnya. Biarkan mereka beristirahat beberapa hari sebelum kita membicarakannya. Coba lihat apakah kamu bisa mengulur-ulur waktu. Jika kau tak bisa menunda, beri saja mereka sedikit keuntungan, asalkan kau membiarkan mereka kembali dan menjelaskan. Jingming mengangguk berulang kali, benar, beri saja mereka beberapa mayat alien, harta karun seperti darah naga dan tulang unicorn, mereka bahkan tak akan berpikir panjang. Benar, ini semua harta karun kita. Nyonya Qianru tersenyum lembut, baiklah, kau istirahat dulu, aku harus pergi ke ruang bawah tanah. Beberapa prajurit telah ditangkap beberapa hari terakhir, mungkin mereka bisa digunakan. Jingming bertanya, Ruer, ketika kau membiarkan mereka keluar untuk menangkap orang, kau harus berhati-hati, jangan sampai menangkap orang-orang hebat dan merusak rencana kita. Kemudian dia tersenyum dan berbagi apa yang telah dilihat dan didengarnya selama ini dengan Nyonya Qianru. Aku datang ke ibu kota kerajaan Chu kali ini, tetapi aku bertemu banyak putra kebanggaan surga.
Di antara mereka ada seorang prajurit bernama Lin Bai, yang bisa disebut jenius di dunia. Kemampuan pedangnya hampir tak tertandingi di antara generasi muda di dunia iblis saat ini. Nyonya Qianru menjadi tertarik dan bertanya dengan penasaran, dari sekte mana di kerajaan Chu pendekar pedang sekuat itu berasal. Apakah dia seorang pendekar dari keluarga Chen? Jingming berkata sambil tersenyum, Ruer, kau mungkin tidak percaya, tetapi dia bukan pendekar dari keluarga Chen, melainkan dari sekte kelas bawah di antara 5 dan 7 sekte negara Chu. Dia adalah putra suci sekte Tianshui. Astaga, mendengar kata-kata ini, raut wajah Nyonya Qianru berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jingming terus berbicara tanpa henti, Lin Bai bukan hanya putra suci sekte Tianshui, tetapi juga tokoh terkenal di hadapan pangeran terkuat, yang mulia Pangeran Chen Wang, di keluarga kerajaan Chu saat ini. Beberapa waktu lalu, pertempuran besar terjadi di pegunungan di luar ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, Lin Bai menunjukkan penampilan tertingginya. Ada apa denganmu? Dalam sekejap, 9 pusaran mengerikan muncul di langit, dan ada beberapa hal misterius yang tersembunyi di dalamnya. Mereka benar-benar ingin merampok orang di tempat. Tentu saja negara Chu tidak senang. Mereka mengirim Xiao Changsheng, orang paling berpengaruh di negara Chu dan dekan Akademi Bailu, untuk langsung mengusir para pemuda yang menginginkan Lin Bai. Lin Bai juga dihargai oleh keluarga kerajaan Chu. Jingming mendecakkan lidahnya berulang kali, anak ini, Lin Bai, mungkin telah menarik perhatian keluarga kerajaan Chu. Jika dia bersedia bergabung dengan keluarga kerajaan Chu pasti akan mendukungnya. Dia berbicara tanpa henti, namun, ia tidak menyadari wajah Nyonya Qianru pucat pasi. Ia melanjutkan, Ruer, jika kau ingin meninggalkan tempat ini, kau bisa pergi menemui calon penguasa tertinggi langit dan bumi. Tidak perlu, aku sudah melihatnya, kata Nyonya Qianru dengan nada dingin setelah menunggu Jingming selesai berbicara. Apakah kau sudah melihatnya? Jingming sangat terkejut, dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin Lin Bai datang ke kota Changmang, bagaimana kau bisa melihatnya? Nyonya Qianru berbalik dan menatap Jingming dengan wajah pucat, dia ada di kota Changmang sekarang. Dia dikurung di penjara bawah tanah. Apa? Melihat mata Nyonya Qianru yang ketakutan, Jingming merasa Nyonya Qianru tidak bercanda dengannya. Kau menangkap Lin Bai. Seru Jingming, matanya membelalak kaget, bola matanya melotot, seolah-olah akan keluar dari rongganya. Nyonya Qianru menyipitkan matanya, aku selalu merasa dia sangat aneh, tapi aku tidak menyangka dia memiliki sejarah yang begitu panjang. Jingming buru-buru bertanya, Ruer, apakah kau yakin orang itu Lin Bai? Nyonya Qianru berkata, aku belum pernah melihat Lin Bai, jadi aku tidak yakin apakah itu dia. Jing Mingzai berpikir sejenak, Ruer, bawa aku untuk melihatnya. Aku pernah melihat Lin Bai sebelumnya. Asalkan kau membiarkanku melihatnya, aku pasti akan mengenalinya. Baik, Nyonya Qianru setuju tanpa berpikir, dan langsung bergegas ke penjara bawah tanah bersama Jingming. Di dalam penjara bawah tanah, Nyonya Qianru mengusir penjaga penjara, dan dia serta Jingming sampai di penjara bawah tanah tempat Lin Bai ditahan. Di gerbang batu dimen, terdapat lubang ventilasi seukuran kepalan tangan, yang memungkinkan kita melihat seluruh bagian dalam. Lihat. Nyonya Qianru meminta Jingming untuk naik dan melihat. Jingming melangkah maju beberapa langkah, melihat ke dalam melalui lubang ventilasi, dan sekilas melihat Lin Bai duduk di depan dinding batu, dan ekspresinya berubah drastis. Dan Lin Bai, yang duduk di depan dinding batu, sepertinya menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya, dan kepalanya, yang selama ini tertunduk, tiba-tiba terangkat untuk melihat ke arah lubang ventilasi. Saat tatapannya bertemu dengan Lin Bai, raut wajah Jingming berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah karena terkejut. Bagaimana? Apakah itu dia? Nyonya Qianru buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Sebenarnya, dengan kecerdikannya, dia sudah mendapatkan jawabannya dari tindakan Jingming. Tapi dia masih ingin mendapatkan jawaban yang paling tepat dari Jingming. Itu dia. Jingming menjawab dengan ekspresi ketakutan. Itu merepotkan. Ekspresi Nyonya Qianru menjadi gelap. 6200. Di dalam sel. Lin Bai tiba-tiba merasa ada mata yang menyerangnya, ia langsung mendongak, dan melihat sepasang mata di lubang gerbang guru. Namun saat sepasang mata itu bertemu pandang dengannya, pupil mata mereka langsung membesar, memperlihatkan ekspresi ngeri, dan buru-buru menghindar. Mata itu menghilang dari lubang. Sepertinya identitasku telah terungkap. Lin Bai menarik matanya, dan tersenyum tipis, seharusnya bukan karena Chen Yunji. Dia seharusnya tidak mempercayai semua yang Chen Yunji katakan kepada Nyonya Qianru. Adapun mata yang muncul di luar pintu sekarang,
Nyonya Qianru seharusnya telah menemukan prajurit lain untuk memastikan identitasku. Diskon 50% ini, seharusnya bukan dari kota Changmang. Lin Bai memperhatikan bahwa ketika mata-mata itu melihatnya, pupil mata mereka membesar, dan mereka sangat terkejut. Jelas bahwa mereka telah mengenali identitasnya, jadi mereka menunjukkan kekhawatiran dan ketakutan. Dengan cara ini, kota Changmang tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar, dan mereka pasti memiliki sekte atau keluarga yang memiliki hubungan dengan dunia luar. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, siapa yang menghubungi mereka? Ada banyak sekte dan keluarga yang berpartisipasi dalam perburuan di dunia perburuan kali ini, 16 kekuatan besar, panglima perang dan pangeran utama Chu, serta sekte dan keluarga teratas dari seluruh dunia iblis. Dengan begitu banyak sekte dan keluarga yang berpartisipasi, tidak sulit untuk mencampurkan beberapa kekuatan yang tidak dikenal. Tapi tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di benak Lin Bai, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia segera menyipitkan matanya, dan membisikkan 4 kata, Istana Iblis 9 Neter. Jika ada sekte keluarga yang bercampur, maka sebagai salah satu kekuatan paling misterius di alam iblis timur, Istana Iblis Jeoyu pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lin Bai bahkan tidak perlu berpikir sendiri, dia sudah menduga bahwa para petarung dari Istana Iblis 9 Neter sudah berada di dunia perburuan. Adapun, kedok, sekte dan keluarga yang dikenakan Istana Iblis 9 Neter, itu tidak diketahui. Lagi pula, ada banyak kedok Istana Iblis Jeoyu. Sepasang mata yang muncul di luar tadi, apakah mereka prajurit dari Istana Iblis 9 Neter? Lin Bai mengerutkan bibir dan tertawa, aku benar-benar ingin tahu. Setelah kau tahu identitasku, bagaimana kau akan memperlakukanku selanjutnya? Membunuhku? Atau membiarkanku pergi? Telapak tangan Lin Bai perlahan menyentuh kalung di lehernya, dan diam-diam mengalirkan kekuatan penghancur. Jejak asap hitam menembus kalung di sepanjang ujung jari Lin Bai, diam-diam menghancurkan lingkaran sihir di dalam kalung itu. Namun secara lahiriah, kalung itu masih berfungsi. Masalah. Nyonya Qianru tidak lagi memiliki senyum menawan di wajahnya, begitu pula tatapan matanya yang ceria, seluruh wajahnya penuh dengan keseriusan, dan matanya memancarkan kesedihan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jingming panik dan buru-buru bertanya kepada Nyonya Qianru. Nyonya Qianru dalam keadaan putus asa, dia berbalik dan tanpa sadar menggosok bagian tengah alisnya. Pulang dan istirahat dulu, aku akan pergi menemui penguasa kota. Jingming mengangguk berulang kali dan setuju. Peristiwa besar di kota Changmang seperti ini di luar kendali Nyonya Qianru, jadi dia harus memberitahu penguasa kota yang tidak bisa keluar dari pengasingannya. Penguasa kota Changmang adalah salah satu pembangun kota Changmang. Dia juga salah satu senior Yaozu yang menandatangani perjanjian dengan Istana Iblis Jeoyu di masa lalu. Kota Changmang telah berdiri selama 30.000 tahun. Masuk akal bahwa meskipun pemilik kota Changmang memiliki kemampuan untuk mencapai langit dan bumi, dia tidak dapat hidup lebih dari 30.000 tahun. Tetapi penguasa kota ini berhasil melakukannya. Hanya saja, untuk bertahan hidup, dia menghabiskan sebagian besar tahun dalam tidur lelap, dan hanya bangun ketika pengelola kota Changmang berada dalam krisis hidup dan mati. Pada hari kerja, Nyonya Qianru menangani semua urusan sepele di kota Changmang. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Nyonya Qianru tidak pergi menemui utusan Yaozu, tetapi langsung pergi ke sebuah danau di dalam rumah penguasa kota. Ketika dia sampai di danau, Nyonya Qianru membuat segel dengan tangannya dan membuka lingkaran sihir, dan aliran air danau terpisah darinya, mengungkapkan sebuah lorong menuju bawah tanah yang dalam. Nyonya Qianru berjalan menyusuri lorong dan sampai di ujungnya, sebuah gerbang batu yang lembab dan gelap yang telah tertutup selama bertahun-tahun muncul. Tuan penguasa kota. Berdiri di depan gerbang batu, Nyonya Qianru tidak masuk, tetapi berteriak dengan hormat sebagai seorang senior. Di ujung lorong yang gelap, lembab, dingin, dan sunyi, setelah Nyonya Qianru memanggil, ia tidak berniat melakukan apapun dan menunggu dengan sabar. Sekitar seperempat jam kemudian, lampu dinding di kedua sisi gerbang batu yang tebal menyala dengan api hijau, raut wajah Nyonya Qianru sedikit berubah, ia tahu bahwa penguasa kota telah bangun. Qianru, ada apa? Suara penguasa kota terdengar dalam dan tua, seolah setiap kata berasal dari zaman kuno, seolah setiap kata menghabiskan hidupnya. Ada dua hal. Nyonya Qianru tahu bahwa tidak mudah bagi penguasa kota untuk bangun sekali saja, dan ia tidak membuang waktu, jadi ia segera menyampaikan masalahnya. Hal pertama adalah utusan dari Istana Iblis 9 Neter telah datang dan meminta janji yang kita buat ketika kita membuat perjanjian. Terakhir kali, aku mencoba mengelak, tetapi kali ini utusan dari Istana Iblis 9 Neter telah menunjukkan sikap mereka.
Jika mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan Istana Iblis 9 Neter kali ini, aku khawatir mereka akan menghancurkan kota Changmang. Dan semua yang telah kita lakukan, aku khawatir, akan sia-sia. Aku tidak bisa mengambil keputusan, jadi aku di sini untuk meminta Tuan Kota mengambil keputusan. Sikap Nyonya Qianru di hadapan Tuan Kota sangat rendah hati, wajahnya serius, dan nadanya menjadi lembut. Sama sekali berbeda dari pesonanya saat menghadapi Lin Bai. Setelah Tuan Kota mendengarnya, dia terdiam sejenak, lalu menjawab, saat itu, klan iblis sangat membutuhkan bantuan Istana Iblis 9 Neter untuk memasuki dunia perburuan, dan mereka terpaksa setuju untuk meminta bantuan Istana Iblis 9 Neter. Mereka menginginkan darah naga, sumsum phoenix, tulang unicorn, jiwa basal, cakar harimau putih, dan darah seorang raja. Mengapa? Tuan Kota juga hancur ketika mendengar ini. Istana Iblis 9 Neter sekarang tersembunyi di bawah air, mengatakan bahwa mereka tidak kuat, dan bahwa mereka tidak lemah, mereka juga tidak lemah. Bagaimanapun, sejak Istana Iblis Jeoyu dihancurkan 100.000 tahun yang lalu, murid-murid Istana Iblis Jeoyu telah bersembunyi di bawah tanah. Sekarang setelah 100.000 tahun berlalu, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan Istana Iblis Jeoyu telah pulih. Dibandingkan dengan Istana Iblis Jeoyu, Yaozu tidak jauh lebih baik. Ditindas oleh ras manusia sepanjang tahun, ras monster juga sangat terpuruk, tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Nyonya Qianru tidak berbicara dengannya, tetapi menunggu dengan sabar agar Tuan Kota berpikir. Tuan Kota berpikir sejenak, lalu berkata, aku telah tertidur selama bertahun-tahun, dan kota Changmang selalu dikelola olehmu. Apakah mungkin untuk membudidayakan darah naga, tulang unicorn, jiwa basal, cakar harimau putih, dan sumsum phoenix? Apakah ada garis keturunan tingkat raja? Nyonya Qianru menjawab, setelah bertahun-tahun merencanakan, kami telah memperoleh 78 salinan darah tingkat raja. Adapun darah naga, tulang unicorn, jiwa basal, cakar harimau putih, sumsum phoenix, kami hanya menemukan jejak sumsum phoenix dari phoenix api. Petik 2. Tapi kami telah mengumpulkannya beberapa kali, dan phoenix api itu telah melarikan diri. Spesies heterogen di zaman kuno tidak mudah untuk ditangani. Tuan Kota berkata, pergilah dan beritahu para prajurit Istana Iblis 9 Neter bahwa kali ini klan Iblis bersedia memberikan 10 garis keturunan tingkat raja dan menyerahkannya kepada mereka. 10 jenis. Nyonya Qianru pucat pasi karena ketakutan ketika mendengar ini. Ini jelas merupakan pendarahan bagi Yaozu. Tuan Kota berkata, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar dengan Istana Iblis 9 Neter, berikan mereka 10 garis keturunan tingkat raja, dan biarkan mereka membantu kita menyelesaikan teleportasi secepat mungkin. Nyonya Qianru menyipitkan matanya, merasa sedikit sakit hati dan enggan, tapi Tuan Kota, bukankah harga yang Anda bayar terlalu tinggi? Tuan Kota menjawab, Qianru, jika kau tidak tahan, kau akan membuat kekacauan dan rencana besar. Nyonya Qianru akhirnya mengangguk dan setuju, bawahan ini mengerti. Kau tadi bilang ada dua hal, Istana Iblis 9 Neter adalah hal pertama, apa hal kedua? Tanya Tuan Kota.